Halo teman-teman, bertemu kembali bersama kakak di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UAS atau PAS mata pelajaran IPS tema 4 kelas 6 SD semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel kakak ya dengan cara like, komen, dan subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian ya. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, proses mendunianya suatu hal sehingga batas antar negara menjadi hilang disebut A. Terintegrasi, B. Globalisasi, C. Dunia internasional, D. Dunia. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut globalisasi. Kemudian soal yang kedua, globalisasi membuat masyarakat di dunia bisa A. saling terhalang, B. saling menjaga jarak, C. saling tertutup, D. saling mengenal. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D ya. Masyarakat dunia bisa saling mengenal ya, menggunakan teknologi yang ada saat ini. Kemudian teman-teman, kita langsung ke soal yang ketiga. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di kawasan ASEAN adalah contoh kerjasama A. regional, B. bilateral, C. multilateral, D. individual. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, merupakan contoh kerjasama regional. Nah teman-teman, yang dimaksud dengan kerjasama regional itu adalah kerjasama yang masih dalam satu kawasan ya. Kemudian soal yang keempat, pertukaran pelajar antara Indonesia dan Singapura adalah contoh kerjasama dalam bidang A. ekonomi, B. pendidikan, C. sosial, D. budaya. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, contoh kerjasama dalam bidang pendidikan. Kemudian soal yang kelima, pementasan angklung dari Indonesia yang dihadiri oleh negara-negara luar di Bali termasuk kerjasama dalam bidang A. ekonomi, B. pendidikan, C. sosial, D. budaya. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, termasuk kerjasama dalam bidang budaya. Kemudian soal yang keenam, kerjasama antara dua negara disebut kerjasama A. regional, B. bilateral, C. multilateral, D. individual. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut kerjasama bilateral. Jadi kerjasama bilateral itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Kemudian soal yang ketujuh, kerjasama yang dilakukan lebih dari dua negara disebut kerjasama A. regional, B. bilateral, C. multilateral, D. individual. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut kerjasama multilateral. Jadi teman-teman, kerjasama yang dilakukan lebih dari dua negara itu adalah kerjasama multilateral. Kemudian soal yang kedelapan, sikap yang harus kita miliki dalam menghadapi globalisasi adalah A. bermalas-malasan, B. berfoya-foya, C. percaya diri, D. rendah diri. Ya, tentu yang harus kita miliki adalah C ya, percaya diri. Jadi kita harus memiliki percaya diri dalam menghadapi globalisasi. Kemudian soal yang kesembilan, yang harus kita lakukan dalam menghadapi era globalisasi adalah A. malas belajar, B. ikut balapan liar, C. meningkatkan keterampilan, D. melawan perintah orang tua. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C ya, yang harus kita lakukan adalah meningkatkan
keterampilan kita sendiri. Kemudian soal yang ke-10. Di era globalisasi saat ini, tentunya banyak sekali budaya luar masuk ke Indonesia. Dengan masuknya budaya luar, sikap kita sebaiknya A. Menyeleksi budaya luar dengan bijak. B. Menerima budaya luar dengan begitu saja. C. Mengucilkannya dan mengatakan budaya kita paling bagus. D. Menolak dengan tegas budaya luar. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, menyeleksi budaya luar dengan bijak. Jadi teman-teman, hal yang harus kita lakukan ketika menghadapi budaya luar yang masuk ke Indonesia, kita menyeleksi dengan bijak, ya. Mana budaya yang bisa kita tiru, mana yang bisa kita contoh, dan mana yang tidak. Karena tidak semua budaya dari luar itu yang bagus-bagus. Dan tentunya di zaman globalisasi ini juga tidak ada negara yang bisa menolak budaya luar masuk Indonesia. Karena terjadi tadi globalisasi adalah di mana batas antar negara tidak ada, ya. Jadi kita tidak bisa menolak dan juga tidak bisa melarangnya. Yang bisa kita lakukan adalah menyeleksi budaya mana yang bagus dan budaya mana yang tidak, ya. Kemudian soal yang ke-11. Kerjasama yang dilakukan oleh anggota ASEAN tidak terbatas hanya pada satu bidang. Contoh kerjasama ASEAN di bidang ekonomi adalah A. Perjanjian ekstradisi, B. Penanggulangan narkoba, C. Pengiriman duta dan konsul, D. Mendirikan pabrik bersama. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, mendirikan pabrik bersama. Kemudian soal yang ke-12. ASEAN merupakan organisasi di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Berikut latar belakang negara-negara kawasan Asia Tenggara membentuk ASEAN, kecuali A. Persamaan geografis, B. Persamaan budaya dan persamaan kepentingan, C. Mempunyai utang luar negeri yang sama, D. Mengalami nasib yang sama, yaitu pernah dijajah. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Mempunyai utang luar negeri yang sama bukanlah latar belakang yang membentuk dari sebuah ASEAN itu sendiri, ya. Kita lanjut ke soal yang ke-13. Kerjasama dalam menangani masalah narkoba merupakan kerjasama di bidang A. Politik, B. Sosial budaya, C. Ekonomi, D. Keamanan. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, merupakan kerjasama di bidang sosial budaya. Kemudian soal yang ke-14. Tujuan adanya kerjasama di bidang politik antara negara-negara ASEAN adalah A. Memanfaatkan sumber daya alam, B. Meningkatkan perekonomian negara, C. Membentengi dari pengaruh negara maju, D. Menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-15. ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM adalah contoh kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang A. Budaya, B. Politik, C. Pendidikan, D. Kesehatan. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang politik. Kemudian soal yang ke-16. Pembentukan AFTA merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang A. Sosial budaya, B. Pertahanan, C. Ekonomi, D. Politik. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Karena kepanjangan AFTA itu sendiri adalah ASEAN Free Trade Area, artinya perdagangan bebas negara-negara ASEAN, ya. Kemudian soal yang ke-17. Sebagai pelajar, yang harus dilakukan dalam menghadapi globalisasi adalah A. Cukup belajar saja,
B. Memilih mana saja yang cocok untuk diri sendiri. C. Mengakui dan mengagumi kecanggihan teknologi. D. Belajar mengikuti kemajuan zaman dengan banyak bertanya kepada orang yang lebih tahu. Tentu jawaban yang benar adalah D ya. Belajar mengikuti kemajuan zaman dengan banyak bertanya kepada orang yang lebih tahu. Kemudian soal yang ke-18. Sikap Indonesia saat menghadapi konflik yang terjadi antara negara anggota ASEAN adalah A. Mendukung negara yang berbatasan dengan Indonesia secara langsung. B. Melucuti senjata-senjata negara tersebut agar tidak berperang. C. Berusaha menjadi juru damai bagi kedua negara yang sedang berkonflik. D. Membela negara yang secara ekonomi lebih kuat dan menguntungkan Indonesia. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, berusaha menjadi juru damai bagi kedua negara yang sedang berkonflik. Kemudian soal yang ke-19. ASEAN berdiri pada tanggal A. 8 Mei 1967, B. 28 Juli 1995, C. 8 Agustus 1967, D. 23 Juli 1997. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-20. Nama Menteri Luar Negeri Indonesia yang menandatangani Deklarasi Bangkok adalah A. Muhammad Hatta, B. Adam Malik, C. Ali Alatas, D. Juanda Kartawijaya. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, Adam Malik. Jadi Adam Malik adalah nama Menteri Luar Negeri Indonesia yang ikut menandatangani Deklarasi Bangkok atau latar belakang berdirinya ASEAN. Oke teman-teman, demikian pembahasan latihan soal muatan IPS tema 4 kelas 6 SD semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya kakak semangat membuat latihan soal-soalnya. Dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya supaya kalian mendapatkan pemberitahuan video terbaru ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.